5, 4, 3, 2, 1, 0. Hai, selamat datang di channel YouTube Kak Citra. Apa kabar adik-adik semuanya? Kak Citra berharap kalian dalam keadaan yang baik, sehat dan siap untuk belajar ya. Hari ini kita akan belajar bersama-sama lagi untuk mata pelajaran tematik kelas 4. Kita belajar di tema 6, cita-citaku, subtema 2, hebatnya cita-citaku, pembelajaran yang kedua. Mari adik-adik yang hebat, kita belajar bersama-sama. Perhatikan gambar-gambar berikut ini. Profesi apa sajakah yang ditunjukkan melalui gambar-gambar tersebut? Coba adik-adik amati, kira-kira profesi apa ya ini? Ya, yang pertama adalah pelukis. Lalu yang kedua, ini adalah pengarah film ya adik-adik ya, sutradara. Lalu yang ketiga adalah penari. Yang keempat adalah pesulap. Siapakah di antara kamu yang ingin menjadi pekerja seni? Pekerja seni adalah orang yang memiliki bakat dan kemampuan tertentu yang bekerja di berbagai bidang kesenian. Para penari, pelukis, animator itu pembuat animasi adik-adik, sutradara, dan pesulap merupakan beberapa contoh pekerja seni. Nah, para pekerja seni ini bekerja untuk membuat orang lain merasa senang dan semakin menghargai keindahan di sekitarnya. Jika adik-adik harus memilih, pekerja seni apakah yang paling kamu sukai? Lalu mengapa? Keterampilan dan pengetahuan apa saja yang harus dimiliki, dan kehebatan apa yang kalian ketahui dari para pekerja seni. Kalau Kak Citra disuruh memilih menjadi pekerja seni nih, Kak Citra memilih menjadi penari adik-adik, karena Kak Citra suka menari. Ya, keterampilannya tentunya keterampilan yang harus dimiliki adalah gerakan dalam tarian. Lalu kita juga harus mengetahui macam-macam tarian. Apakah adik-adik menyukai seni tari? Nah, ada banyak penari daerah yang telah berjasa bagi perkembangan seni di Indonesia maupun memperkenalkan budaya Indonesia ke mancanegara. Nah, para penari daerah biasanya bermula dari kesenangan menari dan menurunkan ke tradisi seni daerah tersebut. Sungguh mulia peran para penari daerah itu. Berikut ini ada sebuah kisah tentang seorang penari daerah. Siapa itu? Yuk kita simak bersama-sama. Kisah seorang penari gandrung Banyuwangi. Seorang ibu bernama Supinah mengisahkan perjalanan hidupnya sebagai seorang penari gandrung. Tari gandrung berasal dari Banyuwangi, Jawa Timur yang sudah ada sejak zaman penjajahan kolonial Belanda. Tari gandrung merupakan tari penyampai pesan untuk para pejuang yang bergerilya pada Perang Puputan Bayu tahun 1771. Oleh karenanya, pada awal penari gandrung adalah laki-laki. Pada tahun 1895 mulai muncul generasi penari gandrung wanita. Ibu Supinah ini mulai menjadi penari gandrung pada usia 14 tahun, yaitu sejak tahun 1979. Ibu Supinah ini belajar pada sebuah kelompok tari gandrung yang dipimpin oleh Akidah, yaitu Gandrung Akidah. Di sana Bu Supinah belajar dengan rajin adik-adik, sehingga dalam waktu yang tidak terlalu lama diperkenankan menari di pentas. Saat itu Ibu Supinah sering tampil di pentas untuk acara-acara tertentu seperti undangan atau perkawinan yang biasa digelar oleh masyarakat Banyuwangi.
Ibu Supinah tidak pernah menyesali keputusannya untuk menjadi seorang penari gandrung. Nah, Ibu Supinah bangga karena tari gandrung itu melambangkan kesuburan. Ibu Supinah bahkan pernah diundang menari ke mancanegara seperti Amerika, Korea, dan Cina. Ibu Supinah tidak menyangka bahwa profesinya sebagai penari gandrung mendapatkan penghormatan yang tinggi. Ibu Supinah bangga telah mengenalkan budaya Indonesia kepada masyarakat di mancanegara. Diambil dari banyuwangi.merdeka.com. Itu tadi kisah tentang Ibu Supinah sebagai penari tari gandrung. Adik-adik, apa nama dan asal daerah dari tarian yang menjadi profesi dari Ibu Supinah? Ya, nama tariannya tadi adalah tari gandrung ya, yang berasal dari Banyuwangi, Jawa Timur. Apakah peran tarian tersebut pada saat perjuangan melawan penjajah? Tadi dikatakan perannya adalah untuk menyampaikan pesan untuk para pejuang yang bergerilya pada Perang Puputan Bayu tahun 1771. Sikap dan nilai apa sajakah yang ditunjukkan oleh Ibu Supinah sebagai seorang penari daerah? Nah, sikap yang ditunjukkan oleh Ibu Supinah adalah rajin, tidak menyesal dengan keputusannya, merasa bangga dengan tari gandrung. Lalu nilai yang ditunjukkan adalah ikut mengenalkan budaya Indonesia kepada masyarakat di mancanegara. Menurutmu nilai, sikap, dan keterampilan apa saja yang diperlukan untuk menjadi seorang penari adik-adik? Nah, untuk menjadi seorang penari perlu ada sikap ini nih adik-adik. Yang pertama, cinta dan bangga atas kebudayaan bangsa. Apalagi Indonesia itu terdiri dari beberapa pulau, suku, budaya yang bermacam-macam, tariannya pun bermacam-macam. Jadi penari itu perlu sikap cinta dan bangga atas kebudayaan bangsa. Sementara sikap yang dibutuhkan adalah kedisiplinan, kerja keras, pantang menyerah dalam berlatih ya adik-adik ya. Keterampilannya apa? Ya keterampilannya melakukan gerakan tarian dengan baik dan benar. Kehidupan seorang penari tentu sangat menarik untuk diketahui. Dengan kecintaannya terhadap seni daerah, Ibu Supinah ini berusaha keras untuk melestarikan warisan budaya daerah. Mari kita simak sebuah puisi tentang seorang penari berikut ini. Di sini ada puisi penari, karya Hascahya Trilion Laksono. Yuk kita baca bersama-sama adik-adik. Anggunnya gerak tubuhmu, lentiknya jari jemari berpadu indah. Derap langkah gemulai, hentakan irama mengalun syahdu. Lirikan mata yang tajam berubah sekejap menjadi indah. Kibasan selendang emas bergoyang perlahan, liukan leher mengundang kekaguman. Menari dan terus menari dengan senyum dan ketulusan. Gerakanmu sungguh indah karena engkau menari dengan hatimu. Itu tadi puisi penari karya Hascahya Trilion Laksono adik-adik. Nah coba adik-adik kalian baca ya puisi ini dengan baik dan benar. Dengan intonasi yang benar, dengan ekspresi yang benar, dengan lafal yang benar. Apakah judul puisi di atas dan siapakah penulisnya? Judulnya adalah Puisi Penari karya Hascahya Trilion Laksono. Lalu terdiri atas berapa baitkah puisi penari? Nah adik-adik tentunya masih ingat ya. Di sini ada berapa bait sih? Yuk kita hitung. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi puisi penari ini terdiri dari 6
6 bait. Lalu terdiri atas berapa bariskah puisi tersebut? Nah, setiap bait itu terdiri dari 2 baris nih adik-adik. Ini yang namanya baris ya. Setiap baitnya terdiri dari 2 baris. Nah, kalau keseluruhannya itu ada 12 baris yang terdiri dari 6 bait. Bercerita tentang apakah puisi penari itu? Nah, kalian bisa membuat sebuah paragraf yang menceritakan isi puisi tersebut. Contohnya, puisi penari menceritakan tentang gemulainya seorang penari yang tercermin dari gerakan, lirik mata, dan senyumannya. Itu cerita tentang puisi penari tadi. Seni tari merupakan salah satu bentuk seni yang hampir selalu ada dalam kehidupan masyarakat tradisional. Negara Indonesia yang sangat kaya dengan keragaman seni budaya tentu memiliki jumlah seni tari yang tak terhingga jumlahnya. Akan tetapi jumlah itu akan terus berkurang apabila masyarakat generasi yang baru tidak mengenalnya. Oleh karenanya sangatlah penting untuk mengetahui beberapa seni tari daerah Indonesia. Jadi kalian adik-adik perlu tahu nih tari-tarian daerah Indonesia. Nah, di sini ada beberapa gambar tari-tarian yang berasal dari Indonesia, yang benar-benar berasal dari Indonesia. Yang pertama adik-adik, apakah kalian tahu ini tari apa dan berasal dari mana? Ini adalah tari pendet dari Bali. Lalu tari yang kedua adik-adik, ini memegang piring. Nah, nama tari ini adalah tari piring, berasal dari Sumatera Barat. Selanjutnya, nah adik-adik kira-kira ini tari apa ya? Ya, ini adalah tari remo dari Jawa Timur. Lalu tari ini adik-adik, ayo siapa yang tahu ini tari apa dan berasal dari mana? Ini namanya adalah tari saman yang berasal dari Aceh. Negara Indonesia memang kaya akan budayanya dengan beragam masyarakat yang tinggal di dalamnya. Sebagai negara kepulauan adik-adik, Indonesia itu memiliki ribuan pulau dan laut yang tersebar di seluruh wilayah. Dengan demikian, Indonesia itu memiliki sumber daya dari makhluk hidup yang tumbuh dan berkembang di dalamnya. Apa saja sih manfaat makhluk hidup di sekitar kita? Yuk kita pelajari selanjutnya. Adik-adik, kita akan belajar tentang manfaat makhluk hidup di sekitar kita. Makhluk hidup terdiri atas tumbuhan, hewan, dan manusia. Manusia ini memerlukan tumbuhan dan hewan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Hewan dan tumbuhan dikelola manusia sedemikian rupa sehingga memberikan manfaat bagi kehidupan manusia. Tumbuhan dan hewan merupakan sumber daya alam hayati. Keberadaannya itu akan terus-menerus ada sepanjang tidak ada peristiwa yang membuat mereka punah adik-adik. Tumbuhan membantu lingkungan untuk menyediakan oksigen dan menahan air bersih agar tidak terjadi erosi. Tumbuhan juga berfungsi sebagai pelindung tanah-tanah yang miring agar tidak mudah longsor. Tumbuhan juga bermanfaat untuk menyerap karbon dioksida yang dikeluarkan oleh manusia dan hewan lainnya untuk dimanfaatkan menjadi makanan dalam proses fotosintesis. Jadi di sini disebutkan ya adik-adik manfaat dari tumbuhan di sekitar kita, yaitu tadi menyediakan oksigen karena tumbuhan itu menghasilkan oksigen yang kita hirup, yang dihirup oleh hewan itu adalah oksigen yang berasal dari tumbuhan. Menahan air bersih, lalu berfungsi untuk melindungi tanah yang miring agar tidak longsor. Dan tumbuhan itu juga menyerap karbon dioksida untuk dimanfaatkan dalam proses fotosintesis sehingga nantinya akan menghasilkan oksigen lagi yang digunakan oleh manusia dan hewan untuk bernafas. Apakah manfaat hewan bagi lingkungan sekitarnya? Nah, hewan berfungsi untuk menguraikan sisa makanan menjadi zat makanan yang dapat diserap oleh tumbuhan sebagai zat hara. Dalam mata rantai makanan, hewan bermanfaat juga untuk menjaga keseimbangan alam. Adik-adik, ada hewan yang kecil itu
Gunanya itu adalah untuk menguraikan sisa makanan, ya, menguraikan sisa makanan sehingga sisa-sisa makanan itu bisa diserap oleh tumbuhan menjadi pupuk, menjadi zat hara. Lalu ada juga hewan yang dimanfaatkan untuk menjaga keseimbangan alam. Ada juga yang dimanfaatkan dagingnya, lalu dimanfaatkan tenaganya, dan lain sebagainya. Tumbuhan dan hewan sebagai sumber daya hayati memiliki manfaat yang sangat banyak juga bagi kehidupan manusia. Antara lain sebagai berikut nih adik-adik. Sumber bahan pangan. Nah, tumbuhan dan hewan itu sebagai sumber bahan pangan. Hewan yang merupakan sumber makanan manusia antara lain sapi, ayam, udang, dan ikan. Sedangkan tumbuhan yang menjadi sumber makanan antara lain sayur-sayuran, buah-buahan, dan palawija seperti padi, kedelai, dan jagung. Yang kedua itu sebagai bahan sandang atau pakaian adik-adik. Jadi tumbuhan itu dan hewan itu bisa dibuat pakaian untuk manusia. Bahan pakaian yang digunakan manusia itu berasal dari serat tumbuhan dan hewan. Contoh tumbuhan yang dimanfaatkan seratnya adalah kapas adik-adik. Sedangkan contoh hewan yang dimanfaatkan seratnya adalah ulat sutra dan domba. Ulat sutra, yuk kita simak dulu ya. Serat-serat ini diolah menjadi benang yang kemudian dipintal dan ditenun menjadi kain. Adik-adik tentunya tahu ya, pohon kapas ini yang akan menghasilkan kapas ya, bisa juga digunakan untuk menjadi pakaian. Lalu tentunya kalian heran kok ada ulat sutra. Nah, ulat sutra ini akan menghasilkan serat-serat ini adik-adik yang kayak kepompong putih ini. Ini namanya serat sutra adik-adik. Ini sangat mahal adik-adik kalau dibuat kain atau pakaian. Berikutnya ada domba. Domba ini juga bisa dibuat untuk bahan pakaian. Jadi untuk domba itu berbeda dengan kambing ya. Nah, domba ini bulunya ini akan dipotong lalu dijadikan pakaian atau bisa juga dijadikan kain adik-adik. Yang ketiga, manfaat tumbuhan dan hewan adalah sebagai peralatan rumah tangga. Nah, di sini pastinya untuk peralatan rumah tangga ya, kita menggunakan tumbuhan ya di sekitar kita. Ya, perabotan rumah tangga banyak menggunakan kayu yang berasal dari tumbuhan keras. Salah satu contohnya adalah kayu dari pohon jati, cendana, mahoni, dan pinus. Nah, biasanya digunakan meja, almari, kursi, dan lain sebagainya. Manfaat berikutnya sebagai produk kesehatan ya adik-adik. Nah, tumbuhan dan hewan itu dapat dimanfaatkan sebagai obat-obatan. Berbagai tanaman obat seperti kunyit, jahe, temulawak, ini kumis kucing adik-adik itu dimanfaatkan sebagai obat. Nah, beberapa jenis hewan juga dimanfaatkan untuk obat-obatan itu seperti kadal, kelelawar, dan cacing. Nah, sepengetahuan Kak Citra, untuk cacing itu untuk mengobati tipes seperti itu adik-adik. Lalu kelelawar itu juga ada untuk mengobati asma dan sebagainya. Nah, adik-adik, dari bacaan tadi kita akan membuat peta pikiran yang menjelaskan manfaat tumbuhan dan hewan terhadap kehidupan manusia. Ini adalah peta pikiran yang Kak Citra buat. Manfaat makhluk hidup di sekitar kita. Hewan. Nah, hewan itu dimanfaatkan untuk apa saja? Untuk bahan makanan atau pangan, bahan pakaian, bahan kerajinan, membantu pekerjaan manusia, dan bahan obat. Nah, membantu pekerjaan manusia itu seperti kerbau, sapi, kuda itu juga membantu pekerjaan manusia. Sedangkan tumbuhan sendiri manfaatnya untuk manusia adalah sebagai bahan makanan, bahan pakaian, penghasil oksigen, penyerap karbon dioksida, dan sebagai bahan obat-obatan. Ini tadi peta pikiran sesuai dengan bacaan manfaat makhluk hidup di sekitar kita. Jelaskan manfaat tumbuhan bagi lingkungan sekitarnya. Nah, manfaat tumbuhan bagi lingkungan sekitarnya adalah sebagai bahan makanan, bahan pakaian, penghasil oksigen, dan penyerap karbon dioksida. Jelaskan manfaat hewan bagi lingkungan sekitarnya. Nah, manfaat hewan itu sebagai bahan makanan, bahan pakaian, objek uji coba, bahan obat, bahan kerajinan, dan membantu pekerjaan manusia. Lalu,
Apakah yang akan terjadi pada daerah yang tidak subur sehingga tumbuhan sulit tumbuh adik-adik? Apa yang akan terjadi? Nah, jika tidak ada tumbuhan, yang akan terjadi adalah suhunya akan berubah secara drastis. Hewan-hewan akan banyak yang punah dan akan terjadi kekeringan sebab tidak ada air. Itu kalau sampai tidak ada tumbuhan yang sulit tumbuh subur di daerah kita. Apakah yang akan terjadi pada hewan-hewan yang berada di hutan yang telah dirusak oleh kegiatan manusia? Saat ini banyak sekali hutan-hutan yang dibuat pemukiman adik-adik. Apa yang terjadi dengan hewan-hewan yang ada di hutan itu? Nah, hewan-hewan yang berada di hutan akan mengalami kekurangan makanan dan bisa menyebabkan kepunahan. Bahkan kalau kalian melihat berita, hewan-hewan itu apa adik-adik? Mencari makanan di pemukiman warga. Contohnya ada singa, ada harimau. Mereka apa? Merusak pemukiman warga karena mencari makanan. Karena tempat tinggal mereka, hutan mereka sudah rusak dan tidak ada makanan. Perhatikan lingkungan tempat tinggalmu dan sekolahmu dengan seksama adik-adik. Kalian bisa membuat daftar tumbuhan dan hewan yang ada di sana. Lalu amati juga, tuliskan manfaat tumbuhan dan hewan itu yang ada di rumahmu dan di sekolah kalian. Nah, di sini contohnya seperti ini. Contoh ya adik-adik, ada tumbuhan apa saja dan hewan apa saja di rumah Kak Citra, misalnya di sekitar rumah Kak Citra. Oh, ada jahe, ada mawar, ada jambu biji, ada mangga, ada palem, ada anggrek misalnya. Lalu manfaatnya apa dari masing-masing tumbuhan itu? Oh, jahe itu untuk bahan obat dan bumbu, mawar itu untuk hiasan rumah, jambu biji itu untuk bahan makanan dan obat, dan lain sebagainya. Lalu kalian tuliskan juga nama-nama hewan yang ada di sekitar kalian. Misalnya sapi, kelinci, kucing, ayam, ikan, kambing. Lalu manfaatnya untuk apa? Oh, kalau sapi itu sebagai bahan makanan dan diambil tenaganya untuk membajak sawah misalnya. Kelinci sebagai bahan makanan, kucing sebagai penjaga rumah, dan lain sebagainya. Setelah itu kalian tuliskan nih adik-adik tumbuhan dan hewan yang ada di sekitar sekolah kalian. Nah, kalian bisa tuliskan ya apa saja. Ini contoh dari Kak Citra. Sesuai dengan rumah dan sekolah kalian masing-masing ya. Demikian tadi adik-adik pembahasan kita di tema 6, subtema 2, pembelajaran yang kedua. Semoga video pembelajaran ini bermanfaat untuk adik-adik semuanya dan sampai jumpa lagi di video pembelajaran Kak Citra selanjutnya. Tuhan memberkati. Jangan lupa tekan tombol subscribe, lalu tekan loncengnya, tekan juga tombol like, lalu share ke media sosial kalian. Jangan lupa untuk ikuti media sosial Kak Citra. Terima kasih.